Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Usnaini dengan NIM 33030220088 dari HTN2A. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai analisis dan tanggapan sebuah kasus sebagai UTS kewarganegaraan. Kasus yang akan saya bahas ialah TikTokers Lampung yang dipolisikan karena mengkritik daerah Lampung. Kasus ini bermula ketika seorang TikTokers Lampung, Bimo Yudo Samputro, yang sekarang tengah menempuh pendidikan di Sydney, Australia. Ia mengambil jurusan diploma pemasaran digital dan media atau multimedia. Sebelumnya, ia memang kerap membagikan kegiatan berkuliah sambil bekerja sehari-harinya di Australia. Namun, pada Sabtu 8 April 2023, ia membagikan unggahan di akun TikToknya Aubima Newborn membuat sebuah unggahan mengenai kritikan terhadap Provinsi Lampung yang tidak kunjung maju. Ia membuat presentasi yang berjudul alasan kenapa Provinsi Lampung gak maju-maju. Yang seperti pada tujuan sebenarnya itu video ini ia peruntukan untuk dipresentasikan, sehingga sebelum itu dia tayangkan di akun TikToknya. Dalam video itu dijelaskan poin-poin atau beberapa poin yang dapat diidentifikasi sebagai indikator mengapa Lampung tidak kunjung maju. Ada beberapa alasan seperti infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang masih lemah, jalanan yang rusak bertahun-tahun, kegiatan suap-menyuap yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat. Nah, video ini viral karena banyak warga Lampung yang setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh TikTokers Bima ini. Namun, dalam video tersebut, Bima menyampaikan kritiknya dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Ia juga melontarkan kata-kata seperti dakjal atau goblok dan lain sebagainya yang memang menurut orang Indonesia itu kurang sopan ya. Sehingga ia dilaporkan ke pihak polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan ini atau pelaporan ini dilakukan oleh Ginda Anson, tim hukum Gubernur Lampung. Setelah dia mengetahui bahwasannya dia dilaporkan ke pihak polisi, dia membuat planning. Dalam planning ini, dia ingin mengajukan visa perlindungan dari Australia atau sering disebut dengan subclass 866. Visa ini diterbitkan karena sebuah permohonan agar seorang itu bisa tinggal permanen di negara Australia tersebut. Kenapa si Bima ingin tinggal permanen di Australia? Karena kalau di Indonesia dia merasa kurang aman atau tidak aman. Nah, tetapi visa ini tuh juga mempunyai beberapa kelemahan atau kekurangan. Antaranya itu sebagai pemohon yang sudah benar-benar mengajukan visa ini, dia itu akan kesulitan untuk kembali ke negaranya. Berarti si Bima ini juga akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia untuk menemui ayah atau ibunya. Namun saat Bima sedang membuat planning, belum jadi mengajukan visa ini, sedang membuat planning di Indonesia itu, dia kan juga mengupload itu tentang dia membuat planning itu, sehingga dia tuh orang Indonesia itu juga memantau. Terus yang di Indonesia itu Bapak Gubernurnya mengintimidasi keluarga Bima. Bapak Gubernurnya datang ke kediaman Bima karena Bapak Bima itu seorang ASN. Hal ini membuat geram warganet karena terkesan bahwa pemerintah Lampung itu tidak menerima kritik, sehingga membuat warganet geram dengan pemerintah Lampung yang terkesan tidak menerima kritik. Alhasil, dengan tekanan netizen dan bantuan dari beberapa pihak, pada tanggal 18 April 2023, Polda Lampung menyatakan pemberhentian terhadap penyelidikan kasus ini karena Polda Lampung menganggap bahwa dalam kasus ini tidak ditemukan tindak pidana atau tindak hukum yang seperti dilaporkan dari tim hukum Gubernur Lampung.
Selanjutnya adalah tanggapan dan alasan saya. Tanggapan saya mengenai kasus ini ialah ada 3 poin. Yang pertama yaitu pemerintah Indonesia yang memang kurang aware. Lalu yang kedua adalah pemuda di Indonesia yang kurang menyaring kebudayaan. Lalu yang ketiga adalah kultur masyarakat Indonesia yang kurang baik. Menurut saya, pemerintah di Indonesia memang kurang mendengar aspirasi dari rakyat. Masih banyak kasus main hakim sendiri, korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan yang lainnya. Sedang pemuda di Indonesia saat ini memang kurang menyaring kebudayaan. Para pemuda ini kesulitan memilah antara kultur yang baik dan kultur yang buruk. Hal ini menjadi pengaruh pada sikap sehari-hari, sehingga banyak pemuda yang kehilangan attitude dalam keseharian, terutama itu dalam perilaku dan kata bicaranya. Mereka kadang-kadang kasar dan lain sebagainya. Lalu kultur masyarakat Indonesia yang buruk itu adalah segala sesuatu itu harus viral terlebih dahulu, baru itu menjadi gebrakan atau pendobrak pola pikir para penduduk masyarakat di Indonesia. Entah itu dipungkiri atau tidak, hal ini sekarang itu sudah menjadi hal yang lumrah. Cukup sekian analisis kasus dan pendapat dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.